Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding lagi. Pudingnya cakep dan super simple banget. Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset agar-agar plain atau bening. Ini tanpa rasa, tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. 2 saset kopi instan, masing-masing beratnya 25 gram. 1/4 sendok teh garam dan 1400 ml air. Aduk sampai tercampur terlebih dahulu. Untuk kopi yang mengambang di bagian permukaan ini nanti akan larut dengan sendirinya kalau sudah mulai panas ya. Yang penting tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Saat kita memasak puding seperti ini pastikan harus benar-benar sampai mendidih ya, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kecilkan apinya. Lalu tambahkan kental manis. Aku pakai kental manisnya 1 kaleng, beratnya 370 gram, sambil diaduk seperti ini. Jadi apinya kecil aja ya bun. Ini yang kaleng yang kecil ya bun, bukan kaleng yang 470 ya kalau nggak salah ya, yang besar. Ini yang 370. Untuk merek bebas ya, aku pakai yang ini. Aku biasanya pilih itu yang lagi diskon-diskon. Setelah dituangkan kental manisnya, sekarang kita aduk lagi pakai api sedang cenderung kecil aja sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai meludak-meludak banget karena kental manis ini nggak boleh terlalu lama dipanaskan ya. Jadi ini aku masukkan di akhir, dan di tahap ini bisa dicicipi rasanya ya bun. Kalau kurang manis bisa ditambahkan gula lagi, tapi kalau menurutku ini udah pas ya. Kalau misalnya nggak suka terlalu manis juga boleh banget dikurangi. Jadi disesuaikan aja sama selera masing-masing. Dan setelah mendidih seperti ini langsung kita matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya sedikit berkurang. Bisa sambil dikipas ya, supaya buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Ini barusan aku aduk di depan kipas sambil dikipas-kipas gitu supaya buih-buihnya cepat hilang. Nah ini buih-buihnya udah berkurang ya bun, juga mengurangi uap panasnya. Selanjutnya ini akan aku biarkan dulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sekarang siapkan cincau. Ini aku pakai cincaunya beli di pasar ya bun. Ini ukuran 10 x 7 cm ya kurang lebih. Harganya Rp5.000. Ini aku potong dulu menjadi 2 bagian. Ya, ini aku akan serut pakai serutan yang kayak gini ya bun, ya, agak lebar-lebar lubangnya. Langsung aja diparut kayak gini. Hasilnya kayak gini ya bun. Tuh. Untuk loyangnya aku pakai loyang dengan ukuran 18 x 18 cm, tingginya 7 cm. Sudah aku basahi dengan air matang kelilingnya merata supaya nanti pudingnya tidak lengket. Selanjutnya kita masukkan cincau yang tadi udah kita serut. Tuangkan puding cappuccino-nya. Ini sudah aku tuang semuanya ya. Lalu diaduk-aduk seperti ini supaya bisa tercampur. Pastikan sebelum menuangkan puding cappuccino-nya dan dicampur dengan cincaunya, pastikan puding cappuccino-nya betul-betul uap panasnya sudah hilang ya. Karena kalau masih ada uap panasnya bisa menyebabkan cincaunya mencair. Nah, kalau masih ada buih-buih seperti ini bisa diambil supaya permukaan pudingnya lebih mulus, lebih cakep ya.
Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set dan dingin dan betul-betul membeku di suhu ruang. Bun, pudingnya udah betul-betul padat. Dan selanjutnya ini bisa ditekan seperti ini di bagian pinggirnya. Kemudian di salah satu sisinya kita beri tusuk gigi seperti ini supaya ada rongga udara. Baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, seperti ini. Oh, Masya Allah, cakep banget. Ini kita potong dulu. Lembut banget, Bun, waktu dipotong gini. Masya Allah. Potong menjadi potongan-potongan kecil. Untuk tebalnya sesuai selera ya. Nah, seperti ini. Tuh cakep banget, ya Allah. Ini pudingnya udah aku potong-potong sebagian. Terus ini mau langsung aku cobain ya. Aku tata kayak gini supaya teman-teman bisa lihat tekstur dan juga tampilannya. Tuh, motifnya kayak gini cakep banget. Pudingnya lembut, enak, manis, rasa kopinya itu berasa banget. Tapi ya Bun, menurutku untuk cincaunya ini lebih enak cincau yang dibuat dari jelly Nutrijel. Itu menurutku ya. Tapi tetap balik lagi ke selera masing-masing. Aku baru pertama kali nyobain cincau yang beli langsung di pasar, cincau yang langsung jadi. Perpaduan antara cincau dan kopi ini nggak pernah gagal. Cuma kalau boleh saran, sebaiknya pakai cincau yang dari jelly Nutrijel aja ya Bun. Atau cincau di tempatku berbeda dengan cincau yang ada di tempat Bunda. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.